Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Emil Audero dipastikan batal memperkuat timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert menyebut ini sebagai pukulan besar karena Emil Audero merupakan kiper andalan Garuda. Informasi lainnya pemirsa, momen menarik para pemain timnas Indonesia menjalani ibadah umroh di Mekah sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Kabar kurang baik datang dari timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper utama Garuda Emil Audero dipastikan batal bergabung ke skuad timnas Indonesia karena mengalami cedera serius. Cedera terjadi saat sesi pemanasan jelang laga Cremonese melawan Como 1907 pada Sabtu 27 September 2025. Awalnya, Emil Audero diproyeksikan masuk starting 11, namun kondisi fisiknya membuatnya harus berada di bangku cadangan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengonfirmasi kabar ini usai berkomunikasi langsung dengan Emil melalui sambungan telepon. Nadeo was doing a very good job in Borneo, and inshallah we are ready to make the country proud of us. Dalam percakapan tersebut, sang kiper menjelaskan kondisi cederanya yang membuatnya waktu pemulihan lebih dari 20 hari. Akibatnya, ia tidak bisa terbang ke Arab Saudi untuk memperkuat skuad Garuda. Patrick Kluivert mengakui keputusan ini sangat mengecewakan. Cedera Emil Audero menjadi kerugian tersendiri bagi Garuda mengingat putaran keempat menghadirkan laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak yang menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Selama 4 pertandingan terakhir bersama Cremonese, kiper berusia 28 tahun ini selalu menjadi pilihan utama. Para pemain timnas Indonesia dan ofisial pelatih menjalani ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi Jumat 3 Oktober 2025. Kabar ini diketahui dari unggahan akun Instagram pemain Garuda Rizky Ridho. Sejumlah pemain yang terlihat menjalani ibadah suci tersebut antara lain Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Hernando Ari, Beckham Putra, Nadeo Argawinata, dan Ramadan Sananta.
Turut hadir pula Ketua Badan Tim Nasional Sumarji beserta jajaran ofisial pelatih Timnas Indonesia. Momen ini terjadi menjelang pertandingan tim Merah Putih melawan Arab Saudi di matchday pertama Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City. Setelah itu, Garuda juga akan menghadapi Irak di stadion yang sama. Aktivitas religius ini dinilai sebagai momen khusyuk sekaligus doa bersama bagi skuad Garuda agar diberikan kekuatan, fokus, dan keberhasilan dalam dua laga penting tersebut. Dengan semangat dan doa yang menyertai persiapan fisik, skuad Garuda berharap mampu menghadapi tantangan berat dari Arab Saudi dan Irak serta mengukir prestasi di pentas dunia. Back Timnas Indonesia, Messi Hilgers tengah menghadapi situasi sulit bersama klubnya FC Twente. Setelah gagal dijual pada bursa transfer musim lalu, Hilgers sempat dibekukan oleh manajemen klub dan dilarang tampil di laga resmi. Meskipun dirinya masih tercatat sebagai bagian dari skuad hingga kontraknya berakhir pada Juni 2026. Manajemen klub memberikan ultimatum kepada Hilgers untuk segera memperpanjang kontrak jika ingin kembali bermain. Namun negosiasi kontrak antara kedua pihak sejauh ini masih berjalan alot, sehingga peluang Hilgers tampil di pertandingan resmi terancam tertunda. Meski begitu, Hilgers baru-baru ini kembali merumput bersama FC Twente, namun hanya di laga bersahabatan tertutup melawan SC Telstar pada Selasa 30 September 2025 di Apeldoorn. Dalam pertandingan yang dimenangkan FC Twente 5-1 tersebut, Hilgers tampil sebagai starter dan bermain penuh 90 menit, meski klub menurunkan tim lapis kedua. Di samping itu, situasi Hilgers kian sulit karena dirinya juga tidak mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali mendapat kabar kurang menyenangkan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Setelah Emil Audero mengalami cedera, kini giliran back sayap Sandy Walsh yang harus menepi. Sandy tampil sebagai starter saat Buriram United menghadapi FC Seoul pada laga AFC Champions League Elite di Seoul World Cup Stadium pada Selasa 30 September 2025. Namun dirinya hanya bertahan hingga menit ke-18 sebelum tersungkur di lapangan dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pelatih Buriram Osmar Los kemudian menggantikannya dengan Filip Stoichkov. Hingga kini, tingkat keparahan cedera Sandy belum diketahui karena pertandingan berakhir baru saja dengan skor 0-3 untuk kekalahan Buriram. Sementara itu, bek timnas Indonesia lainnya Shane Patinama masuk bermain di awal babak kedua. Cedera ini menjadi perhatian serius bagi skuad Garuda. Pasalnya, Sandy termasuk salah satu pemain andalan Patrick Kluivert dan hampir selalu dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk putaran keempat, nama Sandy juga tercantum. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak pada 11 Oktober 2025. Namun absennya Sandy bisa menjadi kerugian besar mengingat sebelumnya pemain timnas Indonesia itu juga sempat menepi akibat cedera saat masih membela Yokohama F. Marinos pada Mei 2025 yang membuatnya absen di 2 laga terakhir putaran ketiga. Emil Audero mengalami cedera jelang laga Cremonese melawan Como, sementara kondisi Martin Paes masih belum dipastikan fit usai lama tidak memperkuat FC Dallas. Kabar mengejutkan muncul dari pemanggilan Timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan jelang SEA Games 2025. Diketahui, PSSI resmi merilis daftar 32 pemain yang diproyeksikan tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Sorotan utama tertuju pada 2 talenta muda yang berkarir di luar negeri, yakni Ivar Jenner dan Adrian Wibowo.
Jenner gelandang Young Utrecht yang sudah berpengalaman bersama timnas senior kembali dipercaya memperkuat Garuda Muda. Kehadirannya dinilai penting karena terbiasa menghadapi laga dengan intensitas tinggi. Sementara itu, Adrian Wibowo menjadi wajah baru dalam skuad. Penyerang Los Angeles FC itu diharapkan mampu menghadirkan warna berbeda di lini depan Indonesia. Sementara itu, pemanggilan keduanya sekaligus menjawab alasan Patrick Kluivert tidak menyertakan mereka di skuad senior untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain keduanya, sejumlah nama yang sudah akrab di level timnas senior juga masih memperkuat Garuda Muda. Di antaranya Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Kombinasi pemain ini diyakini bisa mempertebal ambisi Indonesia mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games 2023 setelah menumbangkan Thailand di partai final. Untuk edisi kali ini, Indra Safri kembali dipercaya menakodai tim. Dari 32 nama yang dipanggil, hanya 23 pemain yang nantinya dibawa ke turnamen utama. Campeón. Gimana? Para pembalap MotoGP mulai berdatangan ke sirkuit Mandalika sejak kemarin. Di luar jadwal resmi balapan, berbagai aktivitas unik mereka terekam dan dibagikan melalui akun media sosial resmi MotoGP maupun tim masing-masing. Momen-momen ini menjadi hiburan tersendiri bagi penggemar. Salah satu yang menarik perhatian adalah aksi Pecco Bagnaia yang bercanda dengan mengganti papan nama toilet di area paddock. Aksi tersebut terekam dalam video yang kemudian viral dan mendapat banyak komentar dari netizen Indonesia. Selain itu, Marco Bezzecchi dan beberapa pembalap lainnya juga terlihat menikmati momen matahari terbenam dengan berjalan santai hingga jogging di lintasan. Momen kebersamaan para rider seperti jogging ringan di sekitar paddock juga dibagikan di Instagram resmi MotoGP dengan tajuk Mandalika Moments. Aktivitas santai ini sekaligus menjadi bagian dari adaptasi sebelum menghadapi jadwal latihan resmi. Direktur Utama MGPI, Priyandi Satria menyebut, para pembalap mulai melakukan persiapan jelang sesi free practice yang dimulai hari ini. Sudah berlangsung dari tadi,
siapapun pembalap bebas masuk ke dalam sirkuit beserta timnya, beserta siapapun untuk jalan kaki keliling sirkuit ya. Berlangsung nanti jam 2 sepertinya mulai tes beberapa motor untuk menguji sirkuit. Antara track work dengan jam 2 kita tetap akan melakukan penyedotan menggunakan truk road sweeper milik Balai Pengelola Jalan Nasional BPJN di bawah Kementerian PU. Itu kita akan lakukan selama jam istirahat sampai jam 2 melakukan penyedotan. Jadi udah nggak disikat, udah nggak disiram, hanya vacuum aja ya keliling sirkuit sampai jam 2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.